Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafil husri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan dengan penuh keberkahan, bulan dengan penuh pengampunan dosa bagi manusia, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya hingga akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun tema ceramah saya yaitu keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan dengan penuh keberkahan. Bulan ini disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pada bulan ini diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Kemudian ditulis oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Baihani rahimahullah. Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Attaqum Ramadanu syahrun mubarakah. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Pada bulan itu adalah bulan yang penuh berkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pula merupakan bulan diturunkannya Al-Quran melalui perantara Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Allah memerintahkan pada Jibril untuk menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah SAW, di mana beliau pada saat itu sedang bertahanut di Gua Hira. Kemudian datanglah Jibril menyampaikan wahyu tersebut dengan menyuruh Rasulullah SAW untuk membacanya. Lalu beliau menjawab, Ma'anna bi khairin, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril merangkul Rasulullah SAW hingga nafas beliau sesak. Kemudian dilepaslah rangkulan tersebut dari Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan kembali kepada Rasulullah SAW untuk membacanya. Lalu beliau menjawab, Ma'anna bi khairin, saya tidak bisa membacanya. 3 kali perkataan tersebut beliau ulangi hingga pada akhirnya beliau bertanya kepada Jibril, apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril menyampaikan wahyu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Innal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dialah yang telah menciptakanmu. Sesungguhnya dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pemurah. Sesungguhnya dialah yang telah mengajarkan manusia dengan perantara alam. Dan dialah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita mengisi amalan-amalan ibadah sunnah kita. Yang pertama, memperbanyak ibadah sunnah. Kalau memang tidur ibadah, apa salahnya jika kita melaksanakan ibadah yang lebih bermanfaat, apalagi itu ibadah sunnah. Dan ini baik kita lakukan pada 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Seperti yang saya katakan, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti jika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Karena sesungguhnya pahalanya dilipatkan berganda-ganda kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jika kita manfaatkan 10 hari pertama bulan suci Ramadan, itu sangat mulia. Yang ketiga, sholat berjamaah. Memang sekarang kita sedang diganggu oleh COVID-19 untuk sholat berjamaah di masjid.
kan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Tapi itu jangan meruntuhkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak bisa beribadah berjamaah di masjid, maka kita bisa beribadah berjamaah di rumah kita dengan keluarga tercinta kita. Yang keempat, membaca zikir dan doa. Zikir dalam bahasa Arab yaitu mengingat. Berarti jika kita melaksanakan zikir ini selama bulan puasa, Masya Allah, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita membacanya selama bertahun-tahun, Masya Allah, andaikan hati ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berpuasa dengan meningkatkan ketakwaan yang begitu besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini janganlah kita berbuat perbuatan zina ataupun berkata-kata kotor. Justru pada bulan ini harus membuat pelajaran bagi kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Jika di antara kalian pada berpuasa pada bulan itu, maka seharusnya kalian jangan memanjakan mulut kalian untuk berkata kotor, mengeraskan suara kalian untuk bersuara. Dan jika ada yang menghina kalian, kalian cukup berkata, aku sedang puasa. Hadis riwayat Muslim. Maka pada bulan ini, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Jangan membuat Ramadan ini pergi begitu saja. Saya tahu kita sekarang sempit dengan COVID-19, tapi jangan meruntuhkan iman kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.